Di awal film diperlihatkan hari-hari normal di kota, sampai tiba-tiba suasana menjadi macet sampai membuat keributan di antara pengemudi. Ternyata seorang pengusaha tiba-tiba menghentikan mobilnya di tengah jalan, karena tanpa alasan yang jelas dia mendadak menjadi buta total. Sekelompok orang mendekatinya untuk membantu dan pengusaha itu menjelaskan keluhan pada matanya. Setelah tahu bahwa pengusaha ini buta, seorang pria tiba-tiba ngotot untuk mendekat dan mengaku bersedia membantunya untuk pulang. Pengusaha pun diantar oleh pria itu, tapi ternyata dia memiliki motif jahat untuk memanfaatkannya. Pria tak dikenal ini sengaja menyesatkan perjalanan untuk memastikan apakah pengusaha itu benar-benar buta. Sesampainya di depan rumah pengusaha, pria ini langsung mengambil mobilnya dan membiarkan si pengusaha ini di tengah jalan. Setelah beberapa saat bingung dan panik, pria ini mendadak kembali menghampiri si pengusaha dan mengaku sebagai orang lain. Dia benar-benar ingin memanfaatkan momen ini. Setelah membantu pengusaha menuju apartemennya, dia mencari alasan lain agar bisa merampas benda mewah di rumahnya. Tapi kali ini pria ini gagal, lalu si pengusaha berpura-pura normal dan dengan cepat mengusirnya. Beberapa jam kemudian istri pengusaha itu pun pulang dan melihat kondisi rumah yang berantakan. Pengusaha ini menjelaskan semua keluhannya. Dan begitu dia mengetahui tentang kebutaan suaminya itu, dia langsung membawanya ke dokter spesialis. Saat sampai di rumah sakit, pasangan ini nyerobot antrian. Mungkin karena mereka kaya, Dr. Mulyono akhirnya mengizinkan mereka untuk datang lebih dulu. Sayangnya setelah Dr. Mulyono memeriksanya dengan metode apapun, dia tidak dapat menemukan tanda-tanda kerusakan mata ataupun penyakit. Dr. Mulyono hanya menjelaskan bahwa mungkin dia memiliki masalah otak, sehingga dokter menyarankan dia untuk pergi ke spesialis neurologis. Pengusaha itu pun harus pergi ke rumah sakit lain dan melakukan beberapa tes di sana. Meskipun dokter sendiri tak yakin karena dia belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Setelah pasangan itu pergi, Dr. Mulyono menerima pasien yang lain termasuk seorang anak, seorang wanita berkacamata hitam, dan seorang pria seperti bajak laut. Sepertinya mereka semua adalah pasien yang telah lama melakukan perawatan mata di sana. Sementara itu, pria pencuri tadi mengendarai mobil curiannya berkeliling kota dan berusaha menghindari polisi. Tapi di tengah jalan matanya tiba-tiba ngeblur sampai dia tidak punya pilihan lain selain menepi di sebuah parkiran untuk menyembunyikan mobilnya. Pria ini akhirnya pergi ke polisi untuk meminta bantuan. Dan ketika seorang petugas membawa ke rumah lamanya, mantan istri pria ini menolaknya untuk masuk. Sontak dia pun marah-marah sekaligus panik karena masalah kebutaannya yang tiba-tiba menyerangnya. Sore harinya wanita berkacamata hitam tampak pergi ke hotel. Dia adalah Sari yang telah lama memiliki masalah pada matanya. Sari mampir ke bar hotel untuk minum sebelum dia akan ketemuan dengan kliennya. Ternyata Sari membuka jasa open OB, lalu dia pun mempusreng pasiennya di kamar hotel dengan lancar. Awalnya berjalan baik, namun suasana menjadi kacau di saat dia tiba-tiba mulai ketakutan karena penglihatannya semakin ngeblur dan memutih. Pasiennya pergi sementara Sari sendiri gelagaban sampai akhirnya petugas hotel membantunya. Di tempat lain, Dr. Mulyono pun pulang untuk makan malam. Seperti biasa, dia bercengkrama harmonis dengan istrinya yakni Julia. Mulyono juga curhat mengenai gejala-gejala aneh yang sering dialami pasiennya, di mana semua itu tidak bisa dijelaskan. Keesokan paginya, mereka berdua bangun dan Mulyono pun terkejut saat dia tidak bisa melihat sama sekali. Julia mencoba membuatnya tenang, namun Mulyono semakin panik karena dia percaya bahwa ini menular. Dan dia pasti tertular oleh pasien-pasien sebelumnya. Mulyono pun menelpon rumah sakit untuk memperingatkan mereka tentang kemungkinan infeksi yang akan terjadi. Dengan segera kasus kebutaan mendadak mulai bermunculan di seluruh kota dan pemerintah mulai mengambil langkah pertama untuk menghentikannya. Pada tahap awal, kantor Dr. Mulyono ditutup oleh pihak berwenang, sedangkan Mulyono sendiri dibawa pergi untuk dikarantina. Julia tak tega melihat suaminya itu dan dia tidak bisa jauh darinya. Jadi Julia pun memutuskan untuk berbohong dan berpura-pura buta juga agar dia bisa dikarantina bersamanya. Keduanya dibawa ke rumah sakit jiwa terlantar yang benar-benar kosong. Tidak ada satupun orang yang disediakan untuk merawat mereka. Setiap kasur hanya diberi satu telepon untuk menghubungi penjaga di luar. Namun hanya dapat digunakan untuk keadaan darurat saja. Dan setiap kasur juga harus memiliki perwakilan sebagai satu-satunya orang yang dapat menggunakannya.
Segera setelah itu lebih banyak orang mulai berdatangan, seperti pria pencuri yang diketahui bernama Don, wanita kacamata hitam yakni Sari, lalu anak kecil yang bernama Michelle dan juga si pengusaha yang dipanggil Yusuke. Di sini Mulyono dan Julia setuju untuk merahasiakan bahwa dia bisa melihat dan Julia pun berpura-pura seolah-olah dia buta. Selama hari pertama, Don dan Yusuke terlibat cekcok karena masalah pencurian mobilnya. Mereka berdua bertengkar. Beruntung Julia datang untuk memisahkan mereka. Berikutnya untuk ke kamar mandi pun mereka harus berangkat sendiri. Tak ada petugas sama sekali yang memandu mereka. Untungnya Julia secara sukarela mau untuk membantu mereka mencapai kamar mandi. Mereka berjalan baris tapi momen ini malah dimanfaatkan oleh Don untuk mencolek Sari. Sampai akhirnya dia terkena sepak dari Sari. Don mengeluh dan mengalami cedera kaki yang akhirnya dibalut oleh Mulyono dan Julia dengan baju. Karena tidak ada kotak P3K sama sekali. Pada malamnya, Julia menolak untuk tidur karena dia takut jika dia akan buta setelah bangun tidur nanti. Dia juga khawatir soal luka yang dimiliki Don, karena itu bisa infeksi jika dibiarkan. Tahu keluhan istrinya itu, Mulyono mencoba menghiburnya, tapi Julia lebih memilih untuk jalan-jalan di luar untuk mengatasi kekhawatirannya itu. Keesokan paginya, semakin banyak orang yang datang, dan di sini Yusuke bertemu dengan istrinya yang juga mengalami kebutaan. Hal ini membuat Julia terharu saat menyaksikan pertemuan mereka. Alarm mendadak berdering memberi peringatan bahwa pintu akan ditutup. Sontak Mulyono dan Julia berlari menuju gerbang lalu meminta penjaga agar memberikan obat untuk luka Don. Tetapi penjaga tak mau bekerja sama dan mereka hanya mengarahkan senjata ke arah Mulyono dengan penuh ancaman. Beberapa waktu kemudian mereka menerima kotak makanan untuk yang pertama kalinya. Tapi makanan ini sama buruknya dengan makanan penjara. Julia juga terus mencoba menggunakan telepon darurat untuk meminta lebih banyak makanan dan kotak P3K. Tetapi tidak ada yang mengangkat teleponnya kecuali hanya suara robot yang menyuruh mereka untuk sabar. Minggu-minggu mulai berlalu dan setiap hari semakin banyak orang buta yang dikirim ke rumah sakit jiwa ini. Hari-hari terus dilalui dan sepertinya Julia sangat capek karena berpura-pura buta sekaligus merawat mereka semua. Jadi suatu hari Julia berinovasi dengan membuat petunjuk jalan yang terbuat dari tali dan menyuruh mereka untuk tetap disiplin. Namun ketertiban ini segera menjadi tidak mungkin. Karena semua orang buta, mereka berhenti memperdulikan kerapian. Orang-orang mulai berkeliaran tanpa busana dan buang air di tengah lorong. Tanpa waktu yang lama rumah sakit ini dipenuhi oleh kotoran mereka. Sampai saat ini pun tidak ada satupun juga petugas yang mau mendekati mereka. Di lain sisi, Yusuke menghibur istrinya yang bercerita tentang masa muda mereka. Bukannya bahagia, istrinya malah tidak tahan setelah memikirkan masa-masa bahagia. Suatu sore, Julia tak sengaja mendengar suara berisik. Lalu dia menemukan pria bergaya seperti bajak laut yang sedang mendengarkan radionya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Denny. Julia pun menyuruh Denny untuk berbagi berita yang ia dengar dari radionya kepada semua orang. Karena mereka semua sangat ingin tahu apa yang terjadi di luar sana. Denny setuju lalu menjelaskan bahwa tidak banyak lagi stasiun radio yang tersisa. Tapi ia sempat mendapatkan informasi terakhir dan dia pun bercerita semua kronologinya. Dia mendengar bahwa 24 jam pertama ada ratusan kasus yang diselesaikan oleh pemerintah hanya dengan mengirim orang yang buta ke rumah sakit jiwa. Kasus semakin banyak sampai-sampai pemerintah mengadakan konferensi internasional demi menyelesaikan epidemi ini. Namun ketika pertemuan antar negara diadakan, suasana menjadi kacau saat salah satu pemimpin mengalami kebutaan. Pemerintah diketahui telah terserang kebutaan, sehingga para petugas keamanan hanya memberi dua pilihan, yakni pergi ke rumah sakit atau karantina mandiri di rumah masing-masing. Kabar juga bermunculan bahwa tanda kebutaan juga muncul di belahan negara lain, sehingga hubungan diplomasi antara negara pun terputus. Orang-orang mulai bosan menunggu di rumah dan mencoba untuk keluar. Tapi pihak keamanan sudah berjaga-jaga dan menangkap siapa saja yang melanggar aturan. Kota menjadi kacau, kecelakaan mobil terus terjadi, bahkan pesawat juga mulai berjatuhan juga. Warga mulai ketakutan dan memutuskan untuk tinggal di rumah. Jadi sekarang kota ini menjadi seperti gurun, dan pemerintah tidak bisa melakukan apa-apa kecuali mengeluh karena mereka juga buta. Beberapa hari kemudian lebih banyak kelompok buta yang dibawa secara paksa ke rumah sakit jiwa. Walaupun ruangan sudah penuh, tapi mereka masih diperlakukan secara brutal. Tidak ada otoritas yang lebih tinggi membuat para petugas bertindak semena-mena.
Bahkan mereka tak segan-segan menembak salah satu pria gangguan mental yang ketika itu sulit diatur. Suara tembakan itu memicu kepanikan masyarakat dan semua orang bergegas masuk ke gedung dengan saling mendorong tanpa peduli yang lain. Bahkan lebih buruknya, para penjaga bahkan tidak datang untuk mengambil jenazah itu, membiarkannya membusuk di tempat itu. Sampai esoknya Julia yang turut perhatian meminta sekop kepada penjaga. Penjaga hanya melempar ke tengah halaman tanpa beranjak dari menara sama sekali. Karena Julia masih berpura-pura buta, dia menanyakan arah kepada petugas dan mereka pun mempermainkannya sampai dia menemukan skopnya. Julia membalas perlakuan itu dengan ejekan. Dan hal ini hampir saja membuat dia ketahuan bahwa dia sebenarnya bisa melihat. Sementara itu, Mulyono mencoba ngobrol dengan perwakilan dari kelompok di ruangan lain untuk gotong royong melakukan penguburan. Karena masih ada 2 mayat lagi yang belum dikubur di luar sana. Mulyono juga ingin membahas bahwa salah satu kelompok di ruangan ini telah mengambil lebih banyak makanan daripada mereka. Pria di sudut kasur itu mendadak angkat bicara, berkata bahwa dia tak terima dengan ucapan Mulyono itu. Dia bernama Gail yang mengaku sebagai pemimpin di zona ini. Gail malah berkampanye untuk mendapatkan banyak suara, mengatakan bahwa dia akan menjamin semua orang agar bisa makan sepuasnya. Semua orang di ruangan ini setuju dengan ucapan Gail itu, sehingga membuat Mulyono gagal untuk mengajak mereka bekerja sama. Sementara itu, Julia pergi memeriksa kondisi Don yang sedang demam, tentu karena kakinya mengalami infeksi serius. Julia memberinya semangat untuk hidup. Namun Don tiba-tiba mengancamnya, mengatakan bahwa dia tahu jika sebenarnya Julia tidaklah buta. Hal ini membuat Julia panik, lalu dia bergegas kembali menemui Mulyono untuk menangis dan merasa bersalah. Sementara itu, Don sendiri tak tahan lagi dengan rasa sakit ini. Menunggu kematian hanyalah akan menyiksa dirinya. Karena keputusan ini, Don pun mengarahkan tubuhnya keluar dan membiarkan tentara menembaknya. Don akhirnya tewas, lalu esoknya dia dikuburkan oleh 3 orang ini. Setelah menguburnya, Julia menjadi merasa bersalah dan mulai bertanya-tanya apakah dia harus mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang. Mulyono mendesak dia untuk mengaku saja karena dia tidak tega menyaksikan istrinya yang bertindak selayaknya seorang babu. Jika Julia mengaku bisa melihat, kemungkinan besar dia akan naik pangkat dan berkuasa. Namun Julia tak mau melakukannya. Dia masih mencintai Mulyono dan dia tidak ingin mengambil resiko untuk itu. Tapi Mulyono malah marah, berkata bahwa hubungan mereka terasa layaknya ibu dan anak. Mulyono merasa menjadi pecundang karena dia tidak bisa melakukan apa-apa di hadapan istrinya itu. Julia hanya tersenyum lalu pergi untuk melanjutkan kegiatannya. Beberapa hari kemudian, Gail yang selama ini berambisi menjadi pemimpin berhasil menemukan ruangan para petugas yang jauh sebelumnya telah ditinggalkan. Ruangan ini juga berisi setumpuk makanan yang siap untuk diedarkan. Di sini Gail dibantu oleh sosok pria brewok bernama Muri, yang mana pria ini mengalami kebutaan sejak lahir. Jadi dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana menjalani hidup seperti ini. Gail berlanjut menggunakan mikrofon darurat untuk membuat pengumuman bahwa mulai sekarang dia adalah raja dan siapapun yang ingin mendapatkan makanan, maka mereka harus membayarnya. Beberapa aturan baru juga ditetapkan, termasuk penggunaan toilet, pemindahan kamar, dan sebagainya. Aturan ini ditolak sampai segera terjadi kekacauan di dekat penyimpanan makanan, karena semua orang berjuang untuk mendapatkan makanan itu. Tapi Gail memiliki kartu as di tangannya, di mana sebelumnya dia berhasil menyimpan pistol petugas. Dengan tembakan peringatan, Gail berhasil meredam suasana dan mengirim semua orang kembali ke kamarnya masing-masing. Dia kembali mengumumkan bahwa Gail dan antek-anteknya akan menjaga sepanjang hari dan mengancam akan menembak siapapun yang mencoba mencuri makanannya ini. Beberapa orang tetap tidak setuju, tapi mereka tak bisa melawan setelah mendengar suara tembakan itu. Untuk sementara Julia menyerah karena dia tidak ingin ada korban yang berjatuhan karena peperangan ini. Dia mulai mengumpulkan semua perhiasan dari orang-orang di kamarnya, mulai dari cincin emas hingga gunting. Sedihnya Michelle tak memiliki apapun untuk ditawarkan. Tetapi Sari selalu ada di sampingnya, mengatakan bahwa dia akan menjadi ibu pengganti yang berjanji untuk membayarnya. Di gudang makanan, Muri menggunakan pengalamannya untuk mengidentifikasi kualitas benda yang dibawa penduduk dengan merabanya. Bahkan dia bisa mengidentifikasi apakah benda itu besi atau emas. Tidak peduli seberapa mahal perhiasan itu, Gail hanya memberikan beberapa kotak untuk peruangan.
dan mengancam siapa saja yang berani mengeluh. Ketika giliran Mulyono, Gail sempat takut setelah tahu bahwa kelompoknya menyetor perhiasan yang melimpah. Artinya Mulyono adalah orang kaya, tapi Gail hanya memberinya satu kotak untuk satu ruangan. Mulyono mendengar suara alat yang sedang digunakan oleh Muri. Di sini Mulyono pun tahu bahwa ada pria buta berpengalaman di kubu mereka. Mulyono marah, menuduh Muri tidak bermoral karena dia memanfaatkan kesusahan masyarakat. Tapi Gail segera mengancamnya dengan pistol sampai membuat Mulyono mundur. Kini setiap hari orang-orang harus berbagi makanan untuk satu kotak. Mulyono pun selalu menyendiri dan sedikit depresi karena tidak ada seorang pun yang mau mendengar ucapannya. Kehidupannya sangat berbalik 90 derajat, membayangkan betapa bergunanya dia saat masih menjadi dokter. Julia mencoba menghiburnya tapi Mulyono selalu kasar padanya. Ketika ruangan sepi, Sari mendekatinya untuk menghibur Mulyono. Mereka bercerita satu sama lain, merasa nyaman, dan akhirnya berpusreng. Julia yang kembali tak sengaja memergoki aksi mereka. Tapi alih-alih marah, dia hanya memberitahu Sari bahwa sebenarnya dia bisa melihat. Dia bisa melakukan apapun jika dia mau. Hal ini membuat Sari takut, namun mereka berdua sepakat untuk merahasiakan ini. Seminggu kemudian setelah semua orang di rumah sakit jiwa kehabisan barang untuk membayar upeti, Gail mengumumkan bahwa mereka bisa mengganti perhiasan dengan wanita. Sekarang siapapun yang ingin makan, mereka wajib tidur dengannya. Julia yang tak terima dengan itu, nekat untuk ke halaman, memanggil para petugas yang selama ini tidak melakukan apapun untuk mereka. Salah satu petugas menjawabnya bahwa tugas mereka hanyalah menaruh makanan, selebihnya biar masyarakat yang mengatur. Ini membuat Julia bertemu jalan buntu, sehingga mau tak mau dia harus menuruti dengan aturan yang telah dimonopoli oleh Gail. Perdebatan pun dimulai, di mana beberapa wanita tentu tak setuju jika apem mereka dijual. Orang pertama yang setuju adalah Sari. Setelah mendengar itu, beberapa wanita pun setuju termasuk Julia. Istri Yusuke awalnya menolak, mengklaim bahwa dia memiliki budaya kuat, yakni lebih baik mati daripada Open OB. Tapi akhirnya dia berubah pikiran dan setuju untuk Open OB. Sontak hal ini membuat Yusuke depresi sebagai suaminya. Para wanita pun berangkat ke ruangan itu, lalu Mori menyambut para wanita itu. Pesta untuk mereka pun berjalan, tapi orang-orang itu bertindak kejam, bahkan mereka bertindak terlalu jauh sampai membunuh salah satu wanita. Sampai di pagi harinya, para wanita kembali dengan mayat salah satu teman mereka. Mereka bersiap menguburnya dan memberikan selamat tinggal yang pantas diterimanya. Kemudian pada hari itu juga Muri keliling kamar untuk mendapatkan lebih banyak sukarelawan. Dia bahkan berani datang ke kamar Julia untuk memberikan selamat kepada mereka atas kinerja yang buruk para wanita. Mereka mengenjut layaknya ikan mati. Julia merasa tersindir lalu dia berbalik menghujat Muri, mengatakan bahwa pria itu juga tidak memiliki gairah sama sekali. Muri pun terdiam merenungi kekurangannya yang memang terlahir buta dan tidak bisa sepenuhnya menikmati dunia. Julia pun segera membalas dendam atas kematian temannya. Dia berangkat menggunakan gunting menuju kamar Gail yang ketika itu sedang ngegenjut. Muri merasakan firasat buruk dan segera berjaga-jaga, sedangkan Julia langsung mencucuk leher Gail dengan guntingnya. Suasana menjadi kacau, lalu semua wanita pun kabur. Muri menembakkan pistol ke arah Julia, tapi untungnya terus meleset. Perbuatan Julia itu menciptakan masalah baru, di mana sekarang mereka tidak akan lagi mendapatkan makanan. Di sini para pria sepakat untuk melawan jika mereka tak mau juga memberikan makanan itu. Jadi mereka mulai mengumpulkan tim untuk membuat rencana. Pada malamnya, Mulyono bersiap untuk bertarung untuk menuntut hak mereka. Ada satu masalah, yakni soal strategi apa yang akan digunakan. Karena musuh jelas jauh lebih kuat karena adanya Muri dan pistolnya. Tapi di sini Julia terus terang mengakui bahwa sebenarnya dia bisa melihat. Sontak hal ini membuat kelompok semakin semangat dan semuanya pun menyiapkan kursi untuk senjatanya. Tetapi sebelum mereka bertatap muka, salah satu wanita simpanan Gail memutuskan untuk membalas dendamnya. Dia membakar kain di sampingnya secara diam-diam. Dan api pun menyebar dengan cepat, membakar kasur dan membunuh banyak pria. Sedangkan Muri berakhir COD-an dengan malaikat maut daripada mati terbakar. Melihat kobaran api itu, Julia segera memandu mereka untuk keluar gedung. Anehnya, tidak ada yang menembak mereka. Ternyata para penjaga sudah hilang semua karena kebutaan.
Pintunya juga tak terkunci, di mana mereka akhirnya bisa bebas. Beberapa orang memutuskan ikut bersama Mulyono dan Julia, di mana mereka menemukan bahwa hierarki masyarakat telah runtuh. Kota ini telah menjadi gurun pasca apokaliptik, di mana beberapa orang dibiarkan berkeliaran tanpa pakaian, berkehidupan liar tanpa aturan. Tidak ada yang peduli dengan mereka dan kelistrikan pun juga padam. Tak ada satupun penduduk yang bisa melihat kecuali hanya Julia. Mulyono dan Julia membawa kelompoknya untuk singgah di bar, sementara mereka berdua pergi berjalan-jalan untuk mencari makanan. Penduduk di sana mengambil beberapa barang di rak, tetapi Julia melihat bahwa ada tangga yang membawanya ke ruangan penyimpanan toko. Untungnya gudang ini masih utuh, dan Julia mendapatkan banyak daging kaleng untuk dibawa. Setelah mengisi beberapa tas, Julia mencoba keluar, namun penduduk ternyata mencium aroma daging itu, sehingga membuat mereka menyerangnya. Orang-orang mencengkeram Julia sampai membuatnya kewalahan. Untungnya Mulyono mendengar teriakannya dan datang untuk membantunya. Lalu dia mendorong semua orang menjauh dan melindungi istrinya itu. Julia pun membawanya menjauh, lalu mereka berdua berhenti sejenak untuk istirahat. Di sini Julia sedih menyaksikan bagaimana penduduk runtuh hanya karena kehilangan satu panca indera mereka. Dia juga berterima kasih kepada Mulyono, lalu dia memberi kesempatan untuk membantunya. Anjing-anjing di sana tampak berkeliaran dan memakan bangkai. Salah satu anjing lucu mendekat dan berteman dengan Julia. Hujan juga mendadak turun, lalu Julia pergi ke gereja untuk berdoa. Namun gereja sangat ramai dan berubah menjadi tempat pengungsian. Semua patung Tuhan ditutup matanya, menandakan bagaimana manusia telah putus asa. Melihat krisis keimanan ini membuat Julia semakin sedih. Lalu dia memilih keluar untuk menemui Mulyono yang ketika itu juga mulai beradaptasi dengan tongkatnya. Hujan ini membuat penduduk mengambil kesempatan untuk mengambil air dan membasuh tubuh mereka, karena mereka telah lama tidak memiliki air bersih. Ini adalah momen paling gembira di sepanjang pandemi ini. Mulyono dan Julia kembali ke bar dan membagikan makanan untuk kelompoknya. Mereka juga memutuskan untuk bermalam di sana dan juga tak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Julia. Lalu di pagi harinya kelompok ini keluar lagi untuk pergi menuju ke rumah Mulyono dan Julia. Perjalanan yang lumayan panjang pun dilalui. Singkat cerita, mereka sampai di rumah dan mulai membangun rutinitas normal. Sekarang kelompok ini telah sepenuhnya percaya dengan Julia. Dengan metode yang diajarkan Julia, mereka sekarang bisa membersihkan apartemen dan berbagai pakaian. Mereka hanya keluar rumah ketika mencari makanan, dan mereka akan mengumpulkan dan mencuci pakaian menggunakan air hujan. Air tampungan akan digunakan mandi bersama. Sementara Denny ingin tinggal bersama mereka selamanya, karena mereka telah menjadi sebuah keluarga. Dan istri Yusuke akhirnya bisa berdamai kembali dengannya. Malam hari dilaksanakan dengan hangat, ditemani oleh lampu obor di tengah meja. Beberapa minggu kemudian, saat semua orang bersiap untuk sarapan, Yusuke mendadak bisa melihat. Lalu dia pun berteriak ke semua orang. Awalnya mereka tak percaya, namun satu persatu dari mereka ternyata pulih, membuat mereka sangat bahagia. Mereka belum terlambat untuk memperbaiki semuanya. Dan ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi mereka untuk lebih mensyukuri apapun yang telah diberikan kepada mereka. Dan film pun tamat.